Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Fathia Juliani dari kelas 9C. Saya mau menjelaskan tentang tekanan pada makhluk hidup. Ikutin ya guys. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu 1. Menjelaskan tekanan pada tumbuhan, 2. Menjelaskan konsep tekanan pada makhluk hidup, 3. Mendeskripsikan tanaman mengangkut air. Pengangkutan air pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air di dalam tanah diserap oleh rambut akar. Air dan mineral dari tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam stel. Dari stel, air dan mineral terlalu di dalam silem. Selanjutnya, melalui silem, air bisa di daun pada dahan tertinggi. Tekanan akar. Air yang ada di dalam tanah diserap melalui akar. Cara penyerapan air dalam tanah oleh rambut akar berlangsung secara osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan kurang pekat ke larutan yang lebih pekat. Cairan pada sel lebih pekat daripada air dari tanah, sehingga air dan mineral yang terlarut di dalamnya masuk ke dalam sel-sel rambut akar secara osmosis. Selanjutnya, setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akar menjadi kurang pekat jika dibandingkan dengan cairan korteks. Air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Dengan cara yang sama, air akan mengalir ke endodermis hingga mencapai pembuluh kayu atau silem. Proses penyerapan air menyebabkan akar menekan air hingga air masuk ke dalam pembuluh kayu atau silem. Saat air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel sehingga sel akan merenggang. Sel tumbuhan membutuhkan tekanan turgor untuk mempertahankan kekakuannya. Tekanan turgor berkembang melawan dinding sebagai hasil masuknya air ke dalam vakuola. Daya kapilaritas batang. Air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan silem yang memiliki diameter sangat kecil untuk menaikkan permukaan air. Pada saat air masuk ke dalam pembuluh silem, air akan mengalami gaya adhesi yang lemah antara molekul air dan molekul pembuluh silem. Gaya adhesi adalah gaya tarik antar molekul zat tidak sejenis. Daun. Proses fotosintesis terjadi pada daun. Selain proses fotosintesis, pada daun juga terjadi proses transpirasi. Kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya yaitu batang. Kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih tinggi daripada sel batang. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya, memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke keseluruhan tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluhan floem. Terakhir, pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh siklusi air yang mengalir melalui silem dan floem.